Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dalam kesempatan hari ini saya Dimas Ahmed dalam podcast Sendang Sari, Ruang Bersuara Bicara Desa. Tentunya hampir 36 pekan ya, atau pekan, aduh lupa ini bukan pekan. Sudah lama sekali ya kayaknya saya semenjak podcast Sendang Sari ini pernah menampakkan diri, tapi hampir 36 episode atau gimana ya, saya tidak muncul lagi. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini diberi kesempatan untuk membawakan menjadi host podcastnya Sendang Sari dalam segmen yang berbeda, yang biasanya bersama Pak Bisma Barata, dan saat ini di segmen yang baru ini ya, yang new ini di edisi perdana ini. Dan kata-kata hari ini apa Mas Edo ya? Oh, tentang apa ya? Oh, tentang kopi ya. Oke deh, aku ingin menjelma menjadi apa yang kau inginkan di dalam secangkir kopi. Yes. Tak apa, aku akan menjadi pahit atau manis, asal kau tetap merindukan rasanya. Oke, saat ini saya ditemani oleh sosok ya. Wah, sosok kayak apa? Misteri. bersama orang yang tidak asing ya. Ini yang menjadi sesepuh di Padukuhan Blubuk, tentunya tidak asing kedatangan tamu istimewa ini sebagai Pamong Kalurahan dan juga sebagai pemimpin muda yang inovatif. Ya, kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dukuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Agus Sulistiono. Iya, betul. Bisa dibilang nama kerennya Gus Sulis, bisa nggak? Agak keberatan. Oh, keberatan. Oke deh, nggak jadi viral ya. Nggak jadi viral. Oke, nggak apa-apa. Tentunya hari ini senang sekali Pak Dukuh Blubuk, Pak Agus bisa berjumpa dengan jenengan sebagai pemimpin atau sebagai sesepuh yang ada di Padukuhan Blubuk di Kelurahan Sendang Sari ini. Tentunya kami akan mengulik banyak sekali ya. Tentunya boleh ya nanti kehidupan yang kehidupannya atau mungkin nanti kepemimpinannya seperti apa. Tentunya hari ini senang sekali nanti. Yang jelas kami ngobrol-ngobrol santuy saja ya. Santuy. Okay. Bisa nanti dijok lagi ya, nanti kopinya ini tadi udah bener. Hampir persiapannya setengah jam lebih ya. Terima kasih ya yang kru podcastnya Sendang Sari bersama bersama tim produksinya Pak Cari ini luar biasa nih ya. Pokoknya kita punya Cari yang luar biasa. Darbain. Semua bisa Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Nuni dan Mas Edo. Mas Budi juga ya. Mas Budi juga tadi via online. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Tentunya ngobrol saat ini yang santai, ringan gitu ya. Betul, setuju. Nggak usah yang berat-berat, nanti yang berat-berat bagiannya Pak Bisma aja. Pak Bisma aja. Oke, kita obrolan santai aja. Yang pertama yang sebenarnya saya pengen tahu ini ya, tentang Pak Dukuh Blubuk ini, Pak Agus ini ya, tentang profil Dukuh dulu ya. Kenapa sih tertarik menjadi Dukuh? Apakah ini menjadi menjadi motivasi atau memang daripada pas ada lowongan gitu lah. Terus pas nganggur itu juga menjadi monggo bisa dijabarkan nanti kenapa sih tertarik menjadi Dukuh. Nanti bisa berbagi, apalagi nanti yang kedepannya tentunya Pamong ini akan menjadi muda ya, karena memang ada aturan minimal maksimalnya 42 tahun. Itu kan menjadi tren nanti Pamong ini akan mudah-mudahan. Nah, nanti silahkan Pak Dukuh Blubuk kenapa tertarik menjadi Dukuh, dan tentunya nanti akan saya tanyakan lagi banyak hal gitu. Terima kasih sebelumnya yang pertama kita sampaikan atas undangannya untuk podcast di
hari ini di podcast Desa Kaluran Sendang Sari tentunya suatu kehormatan bagi kami, bagi saya pribadi untuk bisa ikut berpartisipasi bersuara di ruang podcast Sendang Sari ini. Kita manggilnya siapa ini ya? Boleh lah. Mas juga boleh nggak? Mas Ahmed. Masih muda toh, muda semangatnya gitu ya. Oh, semangatnya masih muda. Oke, kita panggilnya Mas Ahmed. Boleh. Oke, selamat siang sore Mas Ahmed. Iya, selamat siang. Oke, untuk apa yang menjadi pertanyaan tentunya akan kita sampaikan bahwa sebagai dasar apa tadi pertanyaannya? Dasarnya untuk tentang ketertarikan ya, ketertarikan gitu. Kenapa tertarik menjadi duko? Untuk ketertarikan menjadi duko sendiri lebih ke arah pengen serawung saja sebenarnya Pak. Bahasa Jawanya serawung, bahasa Jawa itu lebih bisa mewakili bahasa. Kalau bahasa Indonesianya agak sulit saya menjelaskan, tapi lebih ke arah pengen serawung saja sebenarnya awalnya gitu. Diniati dengan serawung. Oke. Seperti itu Pak Duko. Kayaknya pendek banget ya ini. Ya nanti kan ada pertanyaan lagi, gue kehabisan saya. Oke, kita lanjut. Sekarang kalau memang tadi ya di awalnya pengen serawung, pengen menjadi bagian dari masyarakat yang tentunya akan lebih dekat dengan masyarakat. Betul, ya. seperti Nah, itu. motivasi apa? Ini tadi sudah saya tanyakan kenapa tertarik. Sekarang ketika sudah ke arah ke mau mendaftar itu pasti ada motivasi. Nah, motivasi apa sih yang selama ini terbesit atau mungkin sudah terencanakan sehingga punya niatan untuk menjadi duko ini? Okay. Untuk motivasi tentunya kita berangkat dari banyak pertimbangan, gitu Pak. Artinya dari sisi keluarga, dukungan keluarga itu tentunya menjadi motivasi. Tentunya kalau secara pribadi, bahasa kok ya. Enggak apa-apa. Kalau secara pribadi sendiri lebih ke arah umum sebagai seorang pemimpin bahasanya mungkin gitu Pak. Itu lebih ke arah pengabdian ya. Karena ketika motivasi umum, pengabdian itu memang motivasi umum dan itu memang harus menjadi dasar menurut saya pribadi, karena dengan bahasa pengabdian itu apa yang akan dijalankan itu akan merasa ringan seperti itu. Melangkah kita ringan, bagaimana kita ke depannya akan melaksanakan tugas-tugas juga akan terasa ringan dengan niat pengabdian. Seperti itu Pak Duko menurut saya. Bisa kita ambil kesimpulan tadi pengabdian. Berarti ada niat yang memang benar-benar ini menjadi apa ya, panggilan hati ya. Kalau mau berbicara dengan istilah pengabdian tadi tentunya dengan apa? Panggilan hati ini ada dukungan dari keluarga, tentunya menjadi sebuah motivasi. Nah, prosesnya apa? Bagaimana? Jenengan dari awal ada pendaftaran terus mendaftar seperti apa? Oke. Untuk proses sebenarnya itu berjalan cukup panjang dari pribadi saya. Masalahnya mampu tidak itu menjadi pertimbangan, seperti apa pekerjaan menjadi dukuh itu menjadi pertimbangan, itu kan juga menjadi apa ya, dasar kita untuk melangkah seperti itu. Tapi dengan motivasi dari keluarga yang menguatkan, kemudian dari tindak langkah kami selanjutnya untuk langkah yang ditempuh untuk menjadi dukuh tadi, tentunya kita juga nyuwun pertimbangan atau minta restu, minta dukungan atau minta ridho dari orang tua, dari sesepuh masyarakat, pertimbangan mereka seperti apa ketika kita menjadi bagian dari pemerintah Kelurahan Sendang Sari dan juga menjadi dukuh di Pedukuhan Blubuk. Tentunya itu menjadi langkah saya yang pertama untuk saya akhirnya melanjutkan ke proses pendaftaran. Terus di situ proses pendaftaran meskipun awalnya kita juga belum begitu mantap Pak, belum begitu mantap karena secara latar belakang kita kan mungkin masih banyak kurang terjun di dunia masyarakat ataupun di dunia kehidupan yang nilai-nilai formal itu lebih banyak daripada nilai-nilai ketemu kita kan punya latar belakang di kandang ya Pak, sebagai
orang yang ngobrolnya ki ya sak-sake lah dan lain sebagainya, itu ketika duduk di ruang formal itu akan seperti apa, itu juga menjadi was-wasan kita. Tapi ya karena niat bismillah, semoga apa yang kita jalani, apa yang kita langkah itu menjadi ringan, menjadi mudah, dan tentunya semoga menjadi berkah, Pak Dukuh. Ya, saya tarik lagi nih ya. Tadi bilangnya belum ada kemantapan. Apakah karena adiknya ikut daftar semakin mantap? Atau itu juga bisa menjadi pertimbangan? Untuk itu awalnya memang ya, untuk di Padukuhan Lubuk sendiri mungkin setelah ada sosialisasi pendaftaran itu belum begitu ada calon yang ketertarikan, itu yang pertama. Sempat saya di waktu itu ketemu Pak Dukuh Pereng, ya sudah menjabat, itu juga pernah menyampaikan bahwa Pak Dukuh Pereng sempat sebagai PJ Lubuk waktu itu sempat komunikasi dengan sesepuh, sempat menyarankan untuk bisa bertemu dengan saya, terus mengarahkan untuk jago wae gitu. Tapi waktu itu juga wah ketok iki abot ya Pak, dadi dukuh ki kok ngopo to, seperti itu. Tapi nggih bismillah, dengan banyak masukan, banyak saran, dan juga tentunya pertimbangan orang tua menjadi langkah saya untuk melangkah seperti itu, Pak. Untuk yang lainnya itu bagian seko alur yang harus dilalui. Semua pasti berproses gitu ya. Betul, Itu harus dilewati seperti betul, itu. Nah, benar sekali Pak Dukuh. Tadi sudah menyampaikan dari ketertarikannya menjadi dukuh, motivasinya dan juga prosesnya. Dan tentunya kami bersama podcast Sendang Sari, jangan lupa di like and share, ugi komennya ya. Karena komennya nanti akan kita bacakan, boleh nggak ya Pak Cari ya? Di edisi berikutnya gitu. Berarti biar semua bisa menyimak ya. Nanti masukan atau kritikan boleh ya. Nanti di komen itu bisa memberikan masukan untuk kami agar kami selalu bisa berkembang dalam podcast saat ini. Tentunya kita lanjutkan, boleh Pak disambi dulu. Kayaknya masih tegang ini kayaknya. Oke, diminum dulu ya Pak Dukuh. Bismillah. Ngopi dulu. Ngopi, bagian saka Ngolah pikir. Ngolah pikir. Oke, meredakan ketegangan. Oke, kita kembali. Ini tadi tentunya setelah menjadi dukuh tentunya akan mempelajari potensi dan juga mempelajari apa yang ada di wilayah itu di Padukuhan. Tentunya kalau dulu tidak terlalu tidak terlalu pingin melihat, pingin menggali potensi. Tetapi mungkin hari ini saya dari Sobat Sendang Sari pengen tahu ini potensi sumber daya alam apa saja sih yang saat ini menjadi fokus Pak Dukuh untuk mengolahnya, untuk membinanya. Mungkin ada nanti potensi masyarakat yang bisa diberdayakan untuk mengolah mungkin SDM-nya, SDA-nya kembali untuk agar menjadi lebih bermanfaat. Mungkin bisa menjelaskan dari motivasinya, dari mungkin tadi ada proses-proses itu dengan setelah menjadi dukuh ini mungkin mempelajari potensi-potensi yang ada di Padukuhan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Untuk proses setelah menjadi dukuh, akhirnya kan ngopo ya dukuh ya. Itu menjadi pertanyaan pertama ya. Tugas dukuh ki apa, seperti itu. Kalau ya kita banyak belajar dari senior, dari teman-teman dukuh yang senior Pak, Mas tentunya seperti jenengan juga. Jangan nyebut ini saya host ya. Iya. Tentunya banyak yang kita suwuni preso ataupun kita suwuni pendapat seperti apa, harus seperti apa langkah-langkah untuk menjadi dukuh. Ya akhirnya kita lebih terjun ke arah masyarakat Pak Ahmed untuk menjadi seorang dukuh seperti apa. Kita belajar dari sesepuh, belajar dari teman-teman di Pamong Kelurahan. Ya akhirnya dari situ kita mengalir waktunya, akhirnya kita
lebih ke melihat potensi-potensi yang ada, seperti itu kan bagian dari kerja kita ya di wilayah sebagai seorang dukuh. Banyak ditemukan sebenarnya Pak Dukuh untuk di Padukuhan Blupuk sendiri, beberapa potensi yang ada tentunya ya menjadi titik kembang kami, harapan kami untuk bisa menjadi pengembangan dari sisi pertanian, dari sisi perikanan, bahkan harapannya juga ke arah wisata seperti itu Pak Dukuh. Karena kita melihat ketersediaan air untuk potensi perikanan itu kita punya sawah ngembel itu Pak Dukuh. Sawah ngembel itu kita punya mata air yang harapannya dengan itu kita bisa melakukan sesuatu di sumber air itu untuk menjadi potensi yang menjadikan nilai lebih bagi masyarakat. Sementara kita juga membentuk kelompok pokdakan, kelompok pemberdaya perikanan, ya seperti itu. Kita bentuk di tahun 2000 berapa ya, 19 atau 2020, 20 kemungkinan Pak Dukuh. Itu akhirnya dengan dasar itu awalnya kita ada kolam yang nganggur, terus di situ pemilik memberikan kita pendekatan, akhirnya bagaimana kolam ini bisa bermanfaat, akhirnya pemilik juga melonggarkan atas kepemilikannya, monggo mau dikelola untuk atas nama kelompok seperti apa nanti ke depannya. Akhirnya kita membentuk sebuah kelompok dengan masyarakat di sekitarnya dengan tujuan pertama tentunya nilai silaturahmi yang kita angkat dulu Pak, karena kalau langsung ke nilai bisnis sebenarnya menjadi berat karena di desa itu ya seperti itu kan di sini nggih Pak Mas Ahmed. Untuk di desa sendiri itu lebih ke arah nilai lebih pemberdayaan itu nggih belum bisa mencapai puncak sebenarnya. Cuman dengan nilai-nilai silaturahmi, dengan nilai kebersamaan, dengan pengawalan seperti itu, akhirnya mereka pun menjadi tertarik. Akhirnya terbentuklah Pokdakan waktu itu di Rawi Bunarti sebagai PPL Perikanan Sendang Kalurahan Pengasih sebenarnya. Untuk Kalurahan Sendang Sari juga itu akhirnya terbentuk Pokdakan, kita registrasi, terus akhirnya pernah ada 2 kali program dari kabupaten, dari provinsi tahun kemarin. Sampai saat ini kita masih berjalan, rutin kegiatan, rutin pertemuan, dan dari beberapa program yang ada kita juga alhamdulillah punya aset dalam bentuk tabungan atau saldo di kelompok ya Pak. Atau yang terakhir juga dari Kalurahan Sendang Sari sendiri Pak Ahmed G. Support dari Kalurahan sendiri. Iya, itu ada 1 kolam bulat plus ikan plus bibit ikan waktu itu. Dia sudah panen ya alhamdulillah, dengan semangat kebersamaan itu bertahan Pak. Itu bertahan, itu saya rasa hal-hal seperti itu menjadi nyaman dirasakan ketika nilainya kebersamaan. Tapi kalau nilainya hasil kemungkinan akan menjadi berat karena jenenge kelompok itu kan tidak mudah seperti apa ya. Ngurep dulu gitu ya. Ngurep dulu nggih, harapannya ke depan nanti semakin berkembang, semakin bisa diperhatikan oleh kelompok itu sendiri dan juga oleh pihak-pihak yang bisa nantinya andil dalam program-program itu. Untuk selanjutnya di sisi lain potensi juga kita memiliki program cetak sawah. Cetak sawah itu yang sumber pengairannya dari embung Blupuk. Nah, embung Blupuk sendiri adalah embung milik Dinas ESDM Provinsi, PUSDM Provinsi yang pada waktu itu dibangun untuk penahan air dan tanah. Seperti itu awalnya program kegiatan, akhirnya tapi di tahun-tahun pandemi, sebelum pandemi itu maraknya wisata dalam wujud wisata alam, akhirnya sempat menjadi kegiatan Karang Taruna untuk mengembangkan ya melu ombake, melu ombake keadaan wisata waktu itu, akhirnya pernah menjadi bahasa sekarang mungkin viral ya Pak, untuk menjadi potensi wisata. Terus di situ juga ada sawah cetak yang teraliri dari aliran embung Blupuk tadi seperti itu. Jadi kita juga menswadayakan kegiatan di situ untuk beberapa titik manfaat kepada masyarakat, salah satunya jalan tani seperti itu. Itu sangat luar biasa ini ya. Iya belum begitu belum kita biasa di luar. Oke, ini tadi saya tarik bahwa ternyata Pak Dukuh Blupuk ini setelah menjadi dukuh
bisa memetakan potensi ya, tadi dari sumber daya alam maupun potensi masyarakat, sehingga yang pertama dilakukan adalah penggerakan biar bisa bersama. Betul. Dan tentunya potensi-potensi ini menjadi kekayaan yang Betul. tidak yang mengikat, yang di dalam masyarakat itu nanti akan bisa menjadi penggerak pemberdayaan, sehingga memang dari sumber daya alam, dari potensi masyarakat atau SDM-nya itu memang saling mendukung. Saling mendukung. Betul, sangat. Oke. Kita lanjut ini ya. Kita masih berapa menit ini? Kalau di menit itu harus ngitung gitu kan. Oke, kita lanjut sekarang bicara sebuah kepemimpinan. Karena penggerakan masyarakat, pemberdayaan itu tidak lepas dari kepemimpinan yang ada di wilayah tersebut. Nah, Pak Dukuh selaku pemimpin atau sebagai yang dituakan, yang disepuhkan di Padukuhan, tentunya punya trik, punya langkah-langkah yang nanti bagaimana sih saya harus menggerakkan Padukuhan ini, masyarakat ini dengan kondisi tentunya punya keinginan yang berbeda-beda dari setiap warga itu. Kok sulit ya mikirnya kan? Diujuk dulu, Pak. Ya, sekarang gini Pak, apakah selama ini Pak Dukuh Lubuk itu pernah saya itu memimpinnya seperti apa? Maksudnya gaya kepemimpinan saya seperti apa? Apakah pernah istilahnya apa Pak? Minta masukan atau seperti apa? Saya masih bingung ini. Atau intinya mau saya introspeksi. Introspeksi. Ya. Ke arah itu. Enggak, maksud saya pengen tahu Pak Dukuh ini gaya kepemimpinannya seperti apa gitu loh. Jadi mungkin dari dirinya sendiri, bukan dari masyarakat atau orang lain, mungkin mengevaluasi diri sendiri. Tadi tentang sulit. Pertanyaan enggak, yang terpenting Pak Dukuh mungkin punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu yang mungkin bisa menjawab untuk seperti apa sih gaya kepemimpinan saya. Mungkin nggak usah pegang-pegang, yang penting dijawab apa adanya, dan tentunya mengalir saja. Seperti apa sih gaya kepemimpinan Pak Dukuh Lubuk? Memang gaya kepemimpinan ya Pak Dukuh. Untuk gaya kepemimpinan ya seperti ini, silahkan membaca sendiri. Kalau kita mau mengaca diri sendiri, kita juga kalau menyimpulkan takutnya juga beda juga nanti dari sudut pandang lain seperti itu. Tapi monggo menilai saya, tapi ya saya sendiri ini tentunya banyak kekurangan, jelas tuh. Kekurangan itu jelas pastinya Pak Dukuh. Itu yang saya miliki. Untuk yang lain itu monggo saja, tapi untuk saran masukan selalu kita mohon dari siapapun, monggo memberikan. Berarti bisa saya ambil garis tengahnya terbuka ya, pemimpin yang terbuka, yang muda juga ya. Mudanya termasuk gini loh, muda itu bukan usia ya. Muda itu karena orang yang mau belajar terus, orang yang mau punya visi misi ke depan, orang yang bisa mengikuti perkembangan, itu kan termasuk muda. Jadi saya kira ketika pemimpin itu bukan usia ya, ketika bisa mengikuti itu ya tetap nanti menjadi pemimpin muda menurut saya. Muda. Yang berjiwa muda gitu loh ya. Dan saat ini saya kira Pak Dukuh Lubuk ini juga sudah ke arah situ, maksudnya selalu bisa seperti Dukuh-Dukuh yang ada di Sendang Sari ini. Saya kira memang semua punya jiwa muda dan mempunyai pemimpin muda tadi. Betul, kita merasakan itu. Nah, tentunya ada prinsip jenengan sebagai pemimpin. Saya punya prinsip ya, saya itu istilahnya dalam memimpin itu punya prinsip. Apa prinsip apa? Ditanya tentang prinsip, lebih ke arah seperti apa ya Pak? Saya juga agak kesulitan untuk menjawab prinsip. Ya prinsip kita terbuka tadi mungkin Pak. Itu salah satu prinsip kita, terbuka masukan, terbuka
koreksi, bahkan arahan-arahan seperti apa dari oke. tokoh, dari ngomong Terbuka Bapak ya? Lurah. Ya. Oke, seperti Oke, itu. berarti bisa diambil terbuka ya untuk soal Lebih ke arah prinsip situ tentunya sih, Pak. bisa Lebih ke arah situ. bisa menerima semua Oke, masukan insya Allah. atau bisa menerima curhatan. Ya termasuk. Curhatan yang Kalau kalau Dukuh itu kan menerima curhatan Ah, dari segala penjuru arah. betul. Oke. Seperti itu kenyataannya seperti itu. ya. Kayak pernah merasakan itu. Apakah Rahmat juga merasa? Oke, sekarang gini, setelah tadi kami ambil dari potensi, dari apa kekurangan, kelebihan, keterbukaan jenengan sebagai pemimpin, tentunya Pak Dukuh ini punya inovasi, baik inovasi yang sudah berjalan maupun yang baru berproses berjalan. Ini mungkin pengen tahu, kami Sobat Sendang Sari pengen tahu apa sih inovasi dari Pak Dukuh ini setelah memimpin ini, ada inovasi apa? Mungkin dari apa ya yang baru ini ya, kutuknya atau apa ya Pak Cari ya? Ini nanti menjadi seperti apa? Nah, saya ingin tahu inovasi apa saja yang telah dilaksanakan atau mungkin yang akan dilaksanakan. Berbicara tentang inovasi, Pak Ahmed atau Mas Ahmed, kita punya upacara adat tradisi, mungkin itu Tradisi menjadi ya, latar belakang yang- saya, Bab. yang sudah untuk berjalan inovasi, ya sekarang ya. untuk berjalan gitu. Hmm. Itu upacara adat, kita punya upacara adat Merti Padukuhan atau upacara adat Kutukan, Pak Ahmed. Iya. Itu upacara adat yang mengenai tentang cerita Cokrojoyo. Di situ nilai-nilai yang diambil dari kisah tersebut adalah dalam ruang-ruang kemasyarakatan yang dulu terlaksana itu mengangkat kegiatan rutinitas, Pak. Rutinitas, di situ doa, terus di situ datang bersama-sama, terus di situ ada doa di malam yang sudah ada ceritanya tadi. Terus kalau ceritanya dulu itu terus ada kutuk yang sebagai apa ya, sebagai simbol-simbol seperti itu gitu, Pak. Tapi untuk berjalannya waktu terkait peka zaman mungkin gitu, terkait peka zaman kita lebih ke arah makna, Pak Dukuh. Makna-makna dari upacara adat sendiri kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini upacara adat yang tidak salah, satu yang pertama. Artinya di situ ada banyak nilai yang bisa kita ambil, ada banyak manfaat yang kita bisa berikan, terus ada banyak inovasi yang bisa kita tuangkan di situ, Pak Dukuh. Terus akhirnya di 2022 kemarin kita sampaikan kepada, itu kan hubungannya dengan kelompok tani bahwa pada waktu itu mengapa upacara adat itu diminati oleh seluruh masyarakat, bahkan pengasih waktu itu cerita sesepuh mengendikake ketika ada upacara adat Kutukan itu dari seluruh masyarakat Sendang Sari ataupun luar Sendang Sari itu selalu datang. Meskipun itu bukan kesimpulan yang bisa dibenarkan mutlak, tapi menurut saya menjadi bagian dari inovasi, bahwasanya waktu itu mengapa mereka ketertarikan, mungkin karena faktor waktu itu namanya dalam tanda kutip makanan itu mungkin masih agak sulit ya, Pak. Ketika di situ kumpul ada makanan, terus dari banyak warga datang, itu apakah mungkin karena faktor itu juga atau yang lain. Tetapi sekarang kondisi masyarakat untuk bahasa makanan itu sudah lebih makmur ya, Pak. Artinya kita menambah nilai inovasi itu di sedekahnya, Pak. Kita lebih ke arah masyarakat bagaimana mengambil makna-makna bersyukur itu yang dahulunya berkumpul, kita tambahi saat ini untuk menambah berbagi beras. Jadi masyarakat itu datang selain untuk berdoa kepada yang sudah meninggal ataupun leluhur-leluhur, itu juga kita membawa beras dari hasil pertanian itu untuk dibawa kepada
kegiatan tersebut akhirnya untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun yang masyarakat yang tidak memiliki sawah seperti itu. Itu menurut saya nggih bagian saka nilai tambah dari kegiatan upacara Merti Pedukuhan yang harapannya bisa memberikan pemaknaan yang lebih, makna bersyukur seperti itu, Pak. Itu mungkin dari satu sisi ada tradisi yang kita miliki, terus dari sumber daya alam sendiri kita sebenarnya banyak memiliki petani ataupun pekebun karena kita konturnya tanah di mirip-mirip bukit-bukit lah ya Pak, yang kurang sawah, kurang area datarnya kurang. Itu kita punya banyak pohon pisang sebenarnya. Dari situ kita menggali bahwa bagaimana pohon pisang ini selain dimanfaatkan yang pokok bagi masyarakat, daunnya yang dijual, terus kita bagaimana memanfaatkan gedebok pisangnya sebagai bahan kerajinan seperti itu. Dan alhamdulillah tahun kemarin akhirnya ditangkap oleh desa menjadi kegiatan yang akhirnya juga didanai melalui program BKK Dana Keistimewaan, salah satunya untuk mensupport wisata Sembung Blubuk. Di situ ada kerajinan dari gedebok pisang yang kita inovasikan menjadi barang-barang seperti tas, seperti vas bunga dan itu. Cuman kerepotan kita itu di pangsa pasar sebenarnya Pak Dukung, karena kita lebih mengarah ke arah wisata. Jadi kita ke arah wisata edukasi, bagaimana ketika ada wisatawan yang datang, terus di situ kita bisa mengajari cara membuatnya seperti itu. Kita punya kemampuan membuat, kita punya bahan dasar di situ. Awalnya ke situ Pak. Cuman kalau mau ke arah investasi yang nilainya untuk produksi jangka panjang, karena kita masih terbentur di eksportir Pak. Itu karena itu. Selain upacara adat tadi, upacara adat kutukan ya, dan juga inovasi pengolahan gedebok pisang yang menjadi kerajinan, itu apa ada lagi Pak yang ada? Lebih ke arah pokdakan tadi sih sebenarnya, karena kita punya potensi air, tapi bagaimana kita mengembangkan potensi air tersebut menjadi sesuatu yang nilai lebihnya lebih dari perikanan, karena perikanan sampai saat ini kalau dievaluasi belum poin Pak. Kecuali karena itu satu program bantuan ya tentunya, yang kedua karena uang itu hasil dari usaha itu tertabung di kas kelompok, jadinya masih bertahan uangnya di situ. Tapi kalau harapannya nilai ke depan ya bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sumber mata air tersebut, meskipun ya masih banyak proses yang harus ditempuh. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Termasuk tadi yang disampaikan bahwa upacara adat kutukan itu pasti pakai kutuk ya, ikan kutuk ya. Apakah selama ini di Padukan sudah ada yang membudidayakan ikan kutuk? Soalnya ini akan terus menerus dipakai gitu loh. Betul. Setiap tahunnya. Apakah ini sudah mulai dibuat kelompok, atau selama ini yang Pokdakan itu kan fokusnya ke lele ya? Ke lele nila. Ya. Oke. Nah, ini apakah ini akan menjadi angan-angan Bapak juga untuk melaksanakan, ternyata setiap tahun itu kita menggunakan kutuk ya, kutuk itu apakah itu nanti akan dikembangkan juga di Blubuk? Bahkan itu pernah dibahas di Pokdakan juga sebenarnya Pak. Akhirnya waktu itu ada program di Tawangsari. Waktu itu ada bahasa yang disampaikan oleh Bu Narti waktu itu, BLT ikan gabus seperti itu. Nah itu kita akhirnya menyampaikan kepada kelompok, dan kelompok juga mengikuti beberapa anggota mengikuti proses bahasa BLT tadi yang nilainya 5 juta. Itu prosesnya melalui beberapa pertemuan, dan akhirnya sampai puncaknya sarana dan prasarana untuk pemeliharaan ikan gabus itu sendiri. Cuman ternyata sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari itu Pak. Masalahnya terakhir kita dikirim terpal, dikirim ya intinya fasilitas untuk memelihara surplusnya sudah ada. Cuman untuk tindak lanjut pengiriman barang yang kutuk tadi belum juga. Tapi ini menjadi mungkin inovasi yang akan datang ya, mungkin tentang pembudayaan ikan gabus ini, ikan kutuk ini.
Nah, selain itu Pak, nanti saya lanjutkan ini tentang pertanyaannya. Terus ini ada satu, apakah Bapak bisa menyampaikan keberhasilan atau capaian apa yang sudah terlaksana? Mungkin dari kegiatan yang ada di Padukan Lubuk ini, Pak Duko bisa menyampaikan tingkat keberhasilannya atau mungkin daya dukung masyarakat itu sudah seperti apa? Mungkin kalau misalkan bisa di prosentase, bolehlah di prosentase ya. Berani nggak prosentase? untuk untuk nilai-nilai persentase dan lain sebagainya, saya menyampaikan bahwa masyarakat Lubuk luar biasa secara support. Satu itu yang pertama, Pak Ahmed, Ya. itu bahwa kita benar-benar didukung dari semua apa yang kita agendakan, dari semua apa yang selama ini kita sampaikan kepada beberapa tokoh masyarakat. Salah satunya ketika waktu itu 2020 ada program cetak sawah, pada waktu itu kita menginisiasi program Jalan Tani, Pak. Oh, jalan tanah. Iya, itu murni kegiatan yang sebagai nilai dukung dari masyarakat terhadap program pemerintah sawah cetak waktu itu 4 hektar yang awal lagi lahan bener-bener lahan hutan waktu itu. Akhirnya dengan adanya program cetak sawah dari Dinas Pertanian waktu itu, akhirnya semua lahan dibuka, dibedah menjadi cetak sawah. Akhirnya sampai saat ini pun masih berjalan. Terus kita menginisiasi program Jalan Tani waktu itu, Pak. Nah, alhamdulillah dengan benar-benar karena dukungan dari semua pihak, dari pemilik lahan tanahnya kita tembusi, alhamdulillah semuanya melonggarkan waktunya, melonggarkan semuanya atas tanahnya diperbolehkan untuk jalan tani. Tadi kita punya cetak sawah yang di sampingnya itu semuanya melewati jalan tani. Terus di situ support anggarannya murni dari swadaya pertukuan. Waktu itu kita punya beberapa mata anggaran waktu itu dari CSR, dari PHBI, dari seperti itu kita kumpulkan, kita sepakati bersama itu untuk mensupport kegiatan jalan tani yang melalui program cetak sawah itu. Kita waktu itu kita swadaya sekitar 22, berapa juta gitu, Pak. Itu murni swadaya untuk mensupport kegiatan itu. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua mungkin tahun kemarin, Mbak Duko, tahun kemarin dengan Merti Pertukuan yang upacara adat Kutuan tadi tentunya sudah merasa dimiliki oleh masyarakat. Sudah dimiliki masyarakat, akhirnya kita juga sempat menginisiasi bagaimana tuh pintu masuk gapura pintu masuk itu kalau ketoke wis wayahe di rehab seperti itu. Oke. Kita sempat ngobrol dengan beberapa orang yang kita pandang mampu menggambarkan bagaimana gapura bentuknya seperti apa. Ya akhirnya terinisiasi untuk membuat bangunan gapura yang punya ikonik ikan kutuk. Nah, itu. Dan akhirnya proses itu ditangkap oleh yang pinter gambar tadi, Pak. Akhirnya digambar terus disesuaikan, kita sampaikan ke masyarakat, masyarakat menerima, akhirnya disupport. Alhamdulillah saat ini juga sudah terbangun gapura pintu masuk Pertukuan sebagai ikonik masyarakat Padukan Lubuk yang berbentuk separuh gunungan khas DIY. Terus di dalamnya juga ada motif geblek renteng di dalamnya juga itu. Terus juga kita juga punya patung kutuk sebagai ikonik upacara adat yang kita miliki seperti itu. Ya, tadi ya tentang ikonik tadi itu apakah dari Pak Duko sendiri atau dari siapa yang punya ide seperti itu? Untuk ide ikonik kita munculkan dari apa yang kita miliki tadi, Pak. Artinya kita karena merasa memiliki upacara adat dan juga masyarakat sudah benar-benar mensupport dari semua unsur tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW dan juga yang termasuk tokoh agama di situ. Setelah kita menyampaikan bahwa nilai-nilai kita maknai dalam upacara adat tadi, ya, terus akhirnya bagaimana membuat ikonik itu tidak hanya di proses upacara adatnya tapi juga di momentumnya. Seperti itu akhirnya disepakati juga mereka. Alhamdulillah sesepuh-sesepuh mendukung seperti itu. Oke, masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Banyak sebetulnya. Tapi 2 aja ya nanti. Atau berapa Pak cari ditambah berapa ini? Oke. Masih ada 2 pertanyaan sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Harapan Pak Agus ini dalam memimpin yang akan diraih dalam masa depan, mungkin harapannya itu ingin seperti apa sih
padukuhan ini. Monggo silakan. Oke. Untuk harapan sendiri kita secara umum hampir sama mungkin di setiap padukuhan nggih Pak. Bagaimana peningkatan SDM, bagaimana peningkatan nilai-nilai nek saya ki lebih ke arah bagaimana hidup ini tentrem Pak Dukuh. Tentrem. Seperti itu. Tentrem itu di masyarakat dengan suasana apapun ketika dijiwai dengan nilai-nilai tentrem, ayem seperti itu seperti sesuatu yang kita rasakan Sulit didapat gitu. Tidak semuanya bisa mendapatkan itu dan juga mungkin untuk suasana saat ini tidak akan lekang oleh zaman seperti itu, suasana tentrem itu seperti itu Pak Dukuh. Okay. Bahasa tentrem itu banyak faktor gitu Pak Dukuh. Ya. Dari ekonomi, dari sosial budaya seperti itu harapan itu. Oke, sekarang satu lagi ini tadi terakhir sudah waktunya sudah hampir habis nih ya. Hal yang belum pernah terwujud di masa kepemimpinan ini Bapak ini, Pak Dukuh ini. Hal yang belum pernah terwujud. Apa ya? Nah, untuk kita lebih ke arah tadi bahasa tentrem tadi Pak Dukuh. Itu bukan berarti yang sekarang belum tentrem gitu. Itu kita mempertahankan itu tentrem tadi. Untuk hal-hal yang belum terwujud ya banyak Pak. banyak tadi ya. Dan kita menjadi banyak angan ya jenenge Dukuh kadang tetengok udut nih kaya cok menikmati udutnya nggih atau menikmati angan-angan atau menikmati perasaannya itu. Menikmati udut sambil berangan-angan. Itu berjalan mengalir saja. Iya, berarti sebenarnya masih banyak itu ya. Sebenarnya masih banyak yang diangan-angan oleh Pak Dukuh ini sebagai pemimpin atau sebagai yang dituakan di padukuhan gitu ya. Tentunya masih banyak sekali. Nah, sebelum closing statement ini ya. Ini ada silahkan nanti saya membacakan satu kata. Silahkan nanti Pak Dukuh bisa menyampaikan satu kata saja. Jawabannya ya. Refleks dulu. Refleks. Aduh, tangan. Sudah siap? Seperti apa Mas Ahmed? Ya, oke. Bagaimana pendapat Anda? Satu kata ya? Satu kata. Ya. Keluarga. Harmonis. Satu lagi. hebat. Masyarakat tentrem. Oke. Jauh sekali ya ini ya. Memang saya ambil ini Pak Dukuh ini menjadi orang yang harus terbuka ya, atau mungkin dipaksa untuk terbuka itu. Jadi kita melihat dari tadi ada keluarga menjadi harmonis itu menjadi sebuah cita-cita juga ya. Ya. Harapan. Karena dari keluarga yang semua harmonis itu tentunya akan membuat masyarakat atau kita keluarnya ekosistem masyarakat itu menjadi tentram. Nah, oke, ini sudah nyambung kayaknya ya. Alhamdulillah. Walaupun tadi agak terpaku. Oke, sekarang belum ketemu bahasanya. Oke, sekarang satu closing untuk Pak Dukuh Melubuk. Silakan. Pemimpin bukan pimpinan ya Pak. Bahwa pemimpin itu lebih ke arah motivator, mediator, bukan seperti diktator. Seperti itu. Wah, just nih ya. Ini saya luar biasa ini. Saya harus belajar juga. Oke, kita besok kembali lagi di episode berikutnya, tentunya dengan narasumber yang lain yang tentunya akan kita kulik ya kehidupan pribadinya juga ini. Boleh ya? Wah, ini jadi infotainment ini. Oke, tentunya masih ditunggu nanti pemirsa atau yang suka melihat channelnya Sedang Sari atau yang belum melihat nanti bisa di-share saya biar nanti keluarga atau teman nanti bisa ikut juga mengikuti perkembangan podcastnya Sedang Sari yang tentunya nanti ada masukan, ada kritikan. Silahkan nanti di komen tersebut ya, di komen tersebut apapun
di episode berikutnya nanti kalau ada yang menarik atau yang mengkritik juga nggak apa-apa, nanti dibacakan ya, nggak apa-apa ya Pak Cari ya. Oke. Nanti dibicarakan, dibacakan di situ siapa nanti biar terkenal juga ya nanti akunnya. Oke. Dan tentunya kita sudah di penghujung acara di kesempatan saat ini. Senang sekali bisa berbincang dan ngopi bareng bersama Pak Dukuh. Alhamdulillah. Lubuk, Terima kasih. Pak Agus, dan tentunya terima kasih atas tadi ya masukan-masukan. Mungkin sebenarnya masih banyak Pak Cari itu, tapi ya sudah lah, mungkin bisa dilanjut di part berikutnya ya. Part berikutnya. Ya, Oke, saya Dimas Ahmed undur diri, tetap stay terus di podcastnya Sendang Sari, Ruang Bersuara Bicara Desa. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, bye-bye.